Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wa salatan wa salaman ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli wa sallim ala hadha nabiyil karim, sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja min baitihi fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'. Baginda Rasul bersabda, barang siapa keluar dari rumahnya untuk mendapatkan ilmu, orang itu adalah orang yang berjihad fi sabilillah sampai dia kembali ke rumahnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan pahala jihad dari Allah SWT. Amin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Tuan guru kita yang dimuliakan Allah SWT, Bapak Imam, Bapak Ibu-ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah SWT, keluarga besar Masjid Darussalam Vancouver, Kanada, keluarga besar Aceh yang dirahmati Allah SWT. Kita bersyukur pada Allah SWT dan hukumnya wajib bersyukur. Salawat salam kita sampaikan untuk baginda Rasulullah SAW. Beruntung kita jadi orang Islam. Walaupun kita berada di ujung barat dunia, kita diberi Allah nikmat yang sangat luar biasa, yaitu iman. Iman ini ajaib. Kalau dia ada di dalam hati seorang manusia, maka manusia itu berhak untuk masuk surga Allah SWT. Apabila di dalam hati manusia itu setetes iman pun tidak ada, maka orang itu disebut orang kafir, tidak ada hak untuk masuk surga Allah SWT. Rasulullah SAW bersabda dalam satu hadisnya, hadis Bukhari, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah pasti masuk surga. Ini kalimat tauhid. Kita orang Islam ahlu sunnah wal jamaah mengenal bahwa rukun Islam kita itu ada 5. Pertama, mengucap 2 kalimah syahadat. Jadi bukan 1, 2 kalimah syahadat, syahadatain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Wajib diucapkan dengan lidah dan wajib diakui dengan hati. Kalau ucapan syahadat ini diucap dengan lidah tapi hatinya nggak mau ngaku, alah saya pura-pura sajalah ngucap. Hati tidak ngaku, namanya bukan orang Islam, tapi munafik. Orang munafik itu orang yang lahirnya Islam, lahiriahnya ini Islam, tapi hatinya tidak beriman, dia munafik kepada Allah SWT. Orang munafik walaupun dia sembahyang, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Orang munafik itu sholat, tapi sholatnya malas-malas, karena hatinya nggak beriman, cuman malu sama orang aja. Maka orang seperti ini katanya, kata Allah dalam Quran, fid darkil asfali minan nar. Tempatnya di neraka yang paling aspal, yang paling bawah. Sebab dia pura-pura aja Islam, hatinya sebetulnya enggak. Oleh karena itulah 2 kalimat syahadat itu wajib diucap dengan lidah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi bahwa yang disembah hanya Allah, enggak ada yang lain. Dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah Rasul Allah satu-satunya untuk diikuti supaya selamat. Diucapkannya dengan lidahnya dan diakuinya hatinya mengatakan ya benar, itulah yang kuucapkan lidahku, itulah yang kuyakini. Orang ini sah jadi orang yang disebut orang beriman, mukmin. Selesai ngucap keluar dari musola ditabrak mobil mati.
wajiblah dia dimandikan, dikafankan, disolatkan, dan dikuburkan di kuburan orang Islam. Kenapa? Karena dia orang Islam. Walaupun belum sempat sholat, belum sempat puasa, belum sempat ngapa-ngapain, baru ngucap saja. Itu hebatnya iman. Apa yang diupah Allah kepada orang yang mengucap la ilaha illallah? Kata Nabi dalam hadis Sahih Bukhari, innal islama yahdimu makana qablahu. Bahwa masuk Islam itu dengan mengucap 2 kalimat syahadat itu, maka seluruh dosanya seumur hidup dicuci bersih oleh Allah SWT. Seandainya dia PKI 100 tahun, nggak percaya adanya Allah, berzina, merampok, mencuri segala macam, kafir sama Allah 100 tahun. Begitu dia sadar, dia mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dengan lidah dan hatinya, dosa 100 tahun dicuci bersih oleh Allah SWT. Dia suci murni, kayaumin waladathu ummuhu. Kayaumin waladathu ummuhu, seperti bayi baru keluar dari rahim ibu. Tidak ada dosa sedikit pun. Mulus masuk surga Allah SWT. Jadi jangan anggap enteng dengan 2 kalimat ini. Wah, saya gampang mengucapnya. Kita nih karena dari dalam perut sudah dengar kalimat itu diucap. La ilaha illallah. Dari dalam perut kita sudah mendengar ibu kita dan bapak kita mengucapkan kalimat itu. Coba jumpa orang bule, biar profesor doktor, ahli bahasa, linguistik, ahli bahasa. Jumpa, suruh ngucap, asyhadu an la ilaha illallah. Gak bisa. Saya beberapa banyak, udah ratus, lebih 100, hampir 200 saya Islamkan orang. Kalau ngucap gak bisa. Asyhadu an la ilaha illallah. Gak bisa. Paksa satu-satu. Hadu. Allah, ilaha, illallah, ilallah. Bukan ilallah, illallah, ilallah. Ternyata mengucap la ilaha illallah itu enggak gampang. Kenapa kita gampang? Mudah. Kita dari belum lahir pun sudah dengar dari rahim ibu, dalam perut ibu kita ucapan-ucapan kalimat itu. Apalagi kita orang Aceh. Waktu kecil kita dulu ditidurkan bapak kita nyanyinya apa? La ilaha illallah kafi musuh Islam. La ilaha illallah kafi musuh Islam. Dari kecil kita sudah dengar la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mana ada orang tua kita nidurkan anak, aku tak mau jikalau aku di madu. Nggak ada. Kita kecil sudah diajarkan la ilaha illallah. Dosa kafir 100 tahun, 1000 tahun pun begitu mengucap seluruhnya bersih. Iya, itu orang kafir, Pak. Bagaimana kalau kita yang sudah Islam lama? Sama saja. Kata Nabi, jaddidu imanakum. Bikin baru imanmu. Kata Nabi kepada sahabat-sahabat Nabi. Jaddidu imanakum. Ini fi'il amar ini. Perbarui imanmu. Bikin baru lagi imanmu yang sudah mulai usang. Qalu, sahabat bertanya. Kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana kami bikin baru iman kami ya Rasulullah? Bagaimana caranya kami bikin iman kami jadi baru lagi? Qala Rasulullah SAW, aktsiru min qauli la ilaha illallah. Banyak-banyaklah mengucapkan la ilaha illallah. Dengan kita ucap la ilaha illallah, iman kita baru lagi. Syukur-syukur kita ucap la ilaha illallah, air mata kita bisa bercucuran. Wah, luar biasa. Dosa ampun, iman baru. Kata tadi kita siap sholat, assalamualaikum, terus afdhalu dzikri la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nggak usah tanya, apa dalilnya itu ngucap-ngucap la ilaha illallah? Siapa mengucap la ilaha illallah, imannya jadi baru. Afdhalu dzikri la ilaha illallah. Sebaik-baik zikir yang gak ada lebih hebat dari kalimat la ilaha illallah. Kenapa diucap-ucap habis sholat? Kalau habis sholat kenapa? Nah, ya kan? Kan ada yang nanya gitu. Kenapa ngucap-ngucap zikir la ilaha illallah itu harus habis sholat? Ya kita tanya juga. Kalau habis sholat kenapa? Hah? Bid'ah masuk neraka? Kan udah siap sholat. Kecuali di dalam sholat.
Habis sholat kita salam-salam bid'ah, salam-salam habis sholat bid'ah. Habis sholat kok bid'ah. Yang bid'ah itu salam-salaman dalam sholat. Allahu Akbar, salam-salaman. Nah, itu baru bid'ah. Kalau udah selesai sholat apa urusannya? Nggak ada yang ditambah-tambah dalam ibadah. Orang udah selesai kok sholatnya. Ini hebatnya la ilaha illallah. Kalau ditimbang la ilaha illallah dengan seluruh dunia dan isi-isinya dan seluruh langit bumi, di daun timbangan sebelah kiri seluruh dunia dan isi-isinya serta langit dan bumi, sebelah kanan timbangan, daun timbangan yang kanan kita isi dengan la ilaha illallah. Di sisi Allah niscaya lebih berat la ilaha illallah dari seluruh alam jagat raya ini. Kenapa begitu? Karena seluruh alam jagat raya ini akan dimusnahkan oleh Allah SWT waktu seruling sangkakala ditiup oleh malaikat Israfil. Habis semua hancur ini, hilang. Tidak ada bekas. Dan kita nggak jumpa lagi dengan alam semesta ini. Karena Allah akan ciptakan alam yang baru. Setelah alam kubur yaitu padang mahsyar. Ini nggak ada lagi, udah habis. Sedangkan la ilaha illallah yang diucapkan oleh seorang hamba kekal selama-lamanya sampai ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana hebatnya kalimat itu? Maka jangan sampai ada anak cucu cicit kita sampai kiamat yang murtad dari Islam ini. Amin. Sedih kita. Di Brazil banyak orang di Banon merantau sana 200 tahun yang lalu, 300 tahun yang lalu. Namanya masih Mahmud Umar tapi sudah enggak Islam. Udah Katolik. Satu hari kita ada ulama pergi ke Costa Rica, Puerto Rico. Tiba-tiba supirnya itu ngelihat Ustadz ini baca Quran kan. Dilihatnya. Akhirnya waktu makan di restoran dibilangnya, Pak, besok kita ke rumah saya lah singgah sebentar ya. Boleh. Begitu lewat rumahnya singgah, dia sediakan makanan, minuman. Dia buka bungkusan kuning. This is my ancient book. Ini buku nenek moyang kami, buyut-buyut kami dulu. Harta pusaka paling berharga, entah apalah ini. Ditunjukkan sama Ustadz ini. Tengok Ustadz, Al-Quran rupanya. Patutlah supirnya itu lihat-lihat yang dibaca Ustadz itu Quran. Mirip ini sama buku kuno saya katanya. Tanya, siapa nama kamu? Nama saya Umar. Masya Allah, Umar. Umar tapi agama Katolik. Nenek moyangnya dulu Islam, punya Quran disimpan. Tapi iman sudah terbang. Kita datang ke Australia. Ya Allah, di Australia nama Mahmud. Di Australia banyak onta-onta liar di padang pasir. Gak ada yang punya. Rupanya dulu orang Afghanistan cari emas bawa onta ke sana. Anak cucunya masih ada, udah 300 tahun, 400 tahun. Namanya Mahmud, namanya Muhammad, Ali, Umar, Utsman. Tapi sudah nggak Islam lagi. Habis agama dari dada mereka. Kenapa? Karena tidak ditularkan kalimat la ilaha. Kita mesti sampai mati, sampai kiamat. Anak cucu kita nggak ada yang satupun yang keluar dari agama Islam ini. Kenapa? Karena satu tetes iman tidak bisa dibayar dengan seluruh dunia dan isi-isinya. Cuman kita nggak tahu harga iman, jadi kadang-kadang iman tuh kita anggap enteng. Kita anggap kita sama orang Kanada, sama orang Amerika yang tidak beriman tuh kita rasa lebih hina kita. Kita lebih berharga dari seluruh alam jagat raya dan isi-isinya. Kalau kita ditanya apa, berapa harga iman? Kita nggak bisa jawab. Ada yang bisa jawab, berapa harga iman? Nggak tahu, mana ada nggak tahu. Harga iman harus tahu karena ditulis di Quran. Harga iman ditulis di Quran surah Ali Imran ayat 90 dan 91. Innalladzina kafaru wa matu wa hum kuffar. Sesungguhnya orang yang kafir itu tidak punya iman. Wa matu, dan mereka itu mati. Wa hum kuffar. Matinya kafir, tak punya iman. Falan. Allah pakai lan. Maka tidak akan pernah dari dulu sekarang sampai kiamat. Yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaba walau iftada bih. Dari dulu sampai sekarang sampai dunia kiamat Allah tidak akan pernah menerima jika diri mereka membeli, menebus diri mereka kepada Allah
untuk minta iman setetes saja dengan emas sebesar bola dunia. Aduhai. Andai kata kita punya emas sebesar bola dunia, itu 40.000 kilometer bulatnya itu. Bola dunia ini 40.000 kilometer. Andai kata kita punya bola dunia, semua bola dunia ini emas semua, dalam-dalamnya itu gak ada tanah, gak ada pasir, gak ada kayu, gak ada sampah, semuanya emas. Kita serahkan sama Allah, ini emas sebesar bola dunia ya Allah. Berilah saya setetes iman. Falan yuqbala min ahadihim. Tidak akan pernah diterima Allah dari dulu, sekarang sampai kiamat, gak mau Allah. Karena seluruh alam jagat, jangankan dunia, seluruh alam jagat raya ini akan dikiamatkan Allah. Sedangkan iman kekal sampai surga Allah subhanahu wa ta'ala. Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa mengucapkan la ilaha illallah pasti masuk surga. Itu harga iman. Bagaimana harga orang beriman? Kadang-kadang kita saudara kita seiman. Kita hina-hina. Kita caci-caci. Kita cerita-ceritakan aibnya. Padahal dia itu ya Allah, dari seluruh alam jagat raya ini lebih berharga satu orang beriman di sisi Allah. Saudara kita sama-sama dari Aceh, marah kita, tak kita tegur bertahun-tahun. Sakit dia tak mau kita lihat. Susah dia malah kita senang. Padahal Allah SWT mencintai satu orang beriman lebih dari seluruh alam jagat raya ini. Dalilnya hadis Sahih Muslim. La taqumus sa'ah hatta la yabqa ala wajhil ardi man yaqulu Allahu Allah. Tidak akan datang hari kiamat selagi di dunia ini masih ada satu orang Islam yang mengucapkan Allahu Allah. Ada satu orang Islam. Sekarang masih ada 1,7 miliar orang Islam sekarang. Nanti kata Rasul akan mati, ulama-ulama habis, tinggal orang-orang bodoh. Gak bisa lagi sholat, gak bisa lagi puasa, gak tahu lagi hukum zakat, cuma taunya zikir. Allah, 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 Allah. Tinggal. Orang bilang apa itu Allah, Allah? Itu nama Tuhan kami dulu, nenek-nenek kami begitu kalau sore. Nah, sudah, sholat gak tahu lagi, puasa gak tahu lagi. Meskipun orang Islam tinggal yang bodoh satu itu, Allah gak kiamatkan dunia ini. Tapi begitu orang yang satu-satunya yang cuma tahu Allah, Allah itu mati, hari itu seluruh dunia dikiamatkan oleh Allah SWT. Jijik Allah melihat seluruh alam jagat raya kalau tidak ada satu orang beriman di atas bumi ini. Maka alhamdulillah betapa bahagianya kita punya iman. Orang yang beriman pada Allah mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah pasti masuk surga. Cuman kapan? Nah itu masalahnya. Apa langsung? Oh kalau langsung tidak ada jaminan. Pasti masuk surga ya dijamin. Langsung masuk surga? Tidak. Kalau itu tidak ada jaminan. Yang dijamin masuk surga langsung tanpa diperiksa-periksa hanya satu golongan. Yaitu orang bertakwa. Muttaqin. Sebab surga itu uiddat lil muttaqin. Surga itu disediakan Allah untuk orang yang bertakwa saja. Kalau orang bertakwa memang surga. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Allah giring orang yang bertakwa satu rombongan masuk ke dalam surga Allah. Ini surah Az-Zumar, surah rombongan-rombongan. Nabi ditanya, rombongan ya Rasul? Iya. Bagaimana rombongan orang masuk surga orang bertakwa? Kata Nabi, setiap rombongan itu jumlah anggotanya 70.000 orang. Kata Nabi, rombonganku Zumari bi sab'ina alf minal muslimin. 70.000 orang masuk rombongan pertama masuk surga bersama aku, kata Nabi. Miftahul jannah biadi. Itu kunci surga ada di tanganku, kata Nabi. Kira-kira kita masuk nggak ya rombongan pertama dengan Nabi? Hah? Yang kuat jawabnya. Masuk nggak? Insya Allah ya. 70.000 Pak, sahabat Nabi aja 124.000 Pak. Nggak kebagian.
Sahabat Nabi aja 124 ribu, Pak. Belum tabi'in, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Hambali. Kalau kita ini rombongan terakhir pun jadilah. Ibarat naik kereta api gerbong terakhir gantung di belakang pun jadi. Naik labi-labi gantung di belakang ya. Asal rombongan orang muttaqin. Orang muttaqin tidak diperiksa masuk surga. Orang kafir tidak diperiksa masuk neraka. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Orang kafir digiring masuk neraka serombongan. Tidak diperiksa. Hatta idza ja'uha futihat abwabuha. Sampailah rombongan kafir di depan pintu neraka. Pintu neraka sudah terbuka lebar. Beda dengan surga. Kalau surga, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Allah giring orang bertakwa masuk surga serombongan. Hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha. Kalau surga pakai wa futihat abwabuha. Sampailah rombongan orang bertakwa itu di depan pintu surga, barulah pintu surga itu dibuka. Jadi pintu surga sekarang masih tertutup. Tapi kalau pintu neraka sudah terbuka. Tinggal terjun aja, tinggal terjun. Orang kafir tidak akan mau masuk neraka. Udah sampai pintu neraka pun tak mau. Ditanya, itulah adilnya Allah SWT. Enggak langsung orang kafir itu ditenggelamkan ke neraka, enggak. Ditanya dulu. Alam ya'tikum rusulum minkum. Sudahkah datang para nabi? Sudahkah datang para pendakwah dari sukumu sendiri? Minkum, dari sukumu sendiri. Yatluna alaikum ayati rabbikum. Sudahkah datang sukumu sendiri? Para da'i, pendakwa-pendakwa yang mendatang kepadamu, membacakan ayat-ayat Tuhanmu kepadamu. Wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza, dan mengingatkan kepadamu tentang neraka yang dahsyat ini. Kalau belum dia bilang belum. Tengku Zulkarnain datang sini cuma main judi aja dia kata di sana. Wah, kena tuh. Tengku Bayu datang sini 3 tahun gak pernah datang jumpa kami. Oh, hajablah kita. Maka akan ditanya semua kita ini. Sudah kalian beri peringatan sama kawan-kawanmu. Orang Aceh kan ditanya. Orang-orang Aceh yang ada di Vancouver ini udah kau jumpai belum? Sudah. Apa kau kerjakan? Ku bawa dia joget. Ya! Disuruh bacakan ini Quran. Ingatkan agama. Ingatkan neraka bahaya. Udah? Belum? Kalau belum, kena lah, dipanggil lah kita. Siapa kawanmu itu? Apa aja kerjanya? Panggil. Kenal kau ini? Kenal. Satu kampung ini, Pak. Sama-sama dari Sigli, ya kan? Dari Sigli. Sama. Saya sama dia rumah ujung sana, saya ujung sini. Udah pernah kau jumpa? Selalu. Kamu jumpa? Saya ajak dia joget. Pergi pantai, tengok perempuan tidur-tidur, guling-guling macam buaya. Enggak tutup aurat. Oh, kena lah kita. Bukankah kamu bersaudara? Innamal mu'minuna ikhwah, orang beriman itu bersaudara. Kenapa enggak kau kasih peringatan? Kena kita. Tapi kalau kita sudah ingatkan, dia degil, keras kepala, tidak mau dengar, mereka jawab, qalu bala, udah sering datang ke kami ngajak untuk datang ke Masjid Darussalam di Vancouver. Tapi saya lebih senang ke pantai daripada ke masjid itu. Kalau bulan puasa saya datang lah karena buka puasa gratis. Habislah kita. Walakin haqqat kalimatul azab. Kalau begitu rasakanlah nikmatnya siksaan neraka hari ini. Barulah suruh masuk, tak mau masuk. Siapa yang mau? Kaulah duluan. Ditangkap sama malaikat itu macam menangkap toge tau. Serombongan. Tidak main-main ini ayat. Orang kafir digiring masuk neraka, enggak diperiksa.
Orang bertakwa digiring masuk surga, nggak diperiksa. Kenapa orang takwa nggak diperiksa? Sebab tubuhnya bercahaya. Bekas wuduknya bercahaya, lebih terang dari matahari. Bekas wuduknya itu, bekas sujudnya bercahaya, lebih terang dari matahari. Jubahnya, bajunya bercahaya karena dibeli dengan harta yang halal. Mulutnya harum. Wah, itu hebat. Nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim. Tubuhnya bercahaya, kanan kiri atas bawahnya bercahaya. Sehingga malaikat dan orang-orang di akhirat terkejut. Ih, siapa ini orang terang betul? Tanya. Siapa itu orang terang betul? Tanya. Malaikat-malaikat udah mau kemana? Pak Jebo, surga. Oh ya, silakan masuk. Nggak ada mana berani periksa-periksa. Wajahnya bercahaya. Tapi orang-orang berdosa yang mencoba, wih itu kawan saya tuh satu kampung, itu paman saya, itu bibi saya, itu kawan saya satu kos-kosan tuh. Dia bercahaya mau masuk surga. Ikut mereka masuk surga. Disetop sama malaikat. Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Orang berdosa nggak boleh gabung sana, diusir. Kenapa malaikat tahu orang itu orang berdosa? Wajahnya hitam, tidak ada cahaya. Kalau orang yang rajin berpuasa, kata Allah, la'allakum tattaqun. Orang yang rajin puasa itu orang bertakwa. Kata Nabi, la khulufu fami sa'im atyabu indallahi min rihil misik. Demi sesungguhnya nanti di hari kiamat, mulut orang yang di dunia bau karena rajin puasa. Di akhirat nanti akan harum, lebih harum dari minyak kasturi. Sehingga begitu dia kasih salam sama malaikat-malaikat di sana, Assalamualaikum, keluar dari mulutnya harum. Malaikat bilang, siapa kamu? Saya umat Nabi. Dari mana? Dari Sigli. Mau kemana? Mau masuk surga. Oh ya silakan. Ini ada pintu khusus. Namanya Babur Rayyan. Pintu khusus untuk orang yang rajin puasa. Orang bertakwa masuk surga tanpa diperiksa. Orang berdosa dimasuk. Orang kafir masuk neraka tanpa periksa. Tinggal di tengah-tengah nih. Kafir tidak. Ngucap la ilaha illallah selalu. Takwa? Enggak. Sholat. Tapi mencuri juga. Puasa juga. Ngintip orang mandi juga. Zikir juga. Menceritakan orang, ceritakan aib orang juga. Datang ke masjid rajin. Cuma datang pakai sendal jepit, pulang bawa sepatu beli. Dia mendengar nasihat ustadz itu. Tinggalkan yang jelek-jelek, bawa yang baik-baik. Yang di tengah-tengah ini yang bahaya. Kafir tidak, iman ada, takwa tidak, ditimbang. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Siapa kalau ditimbang amal banyak baiknya, jahatnya ada juga, tapi tidak sebanyak baiknya. Baiknya 1000, jahatnya 900. Masuk surga. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Dapat ridha Allah, masuk surga. Tapi kalau ditimbang amal jahatnya 1000, dosanya 900, masuk neraka. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Apa boleh buat? Ini adilnya Allah. Orang yang beramal baik dengan orang yang beramal jahat, mana boleh sama-sama masuk surga? Ini bedanya kita orang Islam dengan agama lain. Kalau agama lain begitu. Apa kata orang Kristen di Tanah Batak? Di hari kiamat nanti siapa percaya kepada Yesus, seorang perampok dengan pendeta bersama-sama melangkah masuk ke dalam surga. Waduh. Kalau begitu eloklah kita jadi perampok, ya kan? Ngapain capek-capek jadi pendeta? Sama masuk surga sama perampok. Buat apa capek-capek kita jadi pendeta, ya enggak? Islam enggak begitu Islam. Islam tergantung amal soleh. Dan amal soleh sebesar apapun dicatat. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa beramal walaupun sebesar zarah tapi baik yang dibuatnya, dilihat sama Allah, dicatat sama malaikat. Ini kelemahan kita orang Islam hari ini, menghina amal. Allah, percuma kau rajin zikir. Loh, masa rajin zikir percuma? Jadi rajin maki-maki.
Percuma kau pakai jilbab. Masa orang pakai jilbab percuma? Sering-sering orang begitu kan, menghina amal kan. Kau itu percuma pakai jilbab, mulutmu jahat, nyeritain orang. Loh, kok percuma? Jadi lebih baik pakai rok mini terus cerita-ceritain orang. Bagaimana akalnya? Tentulah berbuat baik dicatat, berbuat jahat juga dicatat. Nanti ditimbang amalnya. Jangan bilang percuma. Janganlah menganggap remeh, kata Nabi, dengan amal soleh walau hanya seulas senyum kepada saudaramu. Seulas senyum, apalah amal senyum, bukan bayar senyum. Nah, kalau pelit kita nih, kalau pelit ngasih duit $1 aja gemetarnya 2 jam. Paling tidak sedekah senyum lah, ya enggak? Kebiasaan bersedekah, sifat yang mulia bagi yang berharta dengan harta. Boleh juga dengan tenaga. Senyum itu juga sedekah. Senyum pun sedekah. Ini udahlah pelit, duit nggak mau ngasih, senyum pun tidak. Kan payah betul lah orang ini. Ciri-ciri ahli neraka katanya di dunia pun udah nggak bisa senyum. Ciri-ciri ahli surga kata Nabi, wajahnya berseri-seri. Semua orang senang aja, senyum aja. Tak ada duit pun senyum dia. Kok senyum? Semakin tak ada duit makin lebar senyumnya. Wah, Masya Allah. Jangan anggap enteng dengan amal soleh. Karena sebesar zarroh aja, manusia nggak bisa lihat sebesar zarroh. Payah melihatnya itu. Sebesar atom, kan payah melihatnya. Tapi Allah melihatnya dan membayarnya. Tapi sebaliknya siapa buat jahat, walaupun sebesar atom juga Allah akan melihat dan mencatatnya. Walau secuil kita buat dosa, Allah tetap catat. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Siapa berbuat satu jahat, sebesar atom pun jahatnya itu Allah lihat dan Allah catat juga. Allah ganjari dengan dosa. Berat hidup ini? Enggak. Karena siapa berbuat satu dosa dibayar satu. Kalau berbuat satu pahala dibayar 10. Baiknya Allah itu. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa berbuat satu kebaikan Allah bayar 10 kali lipat. Wa man jaa bis sayyiati fala yujza illa mislaha wa hum la yuzlamun. Siapa berbuat satu dosa dibayar satu saja. Karena Allah tidak mau menzalimi hambanya. Baik kan? Buat satu dosa dibayar satu, buat satu kebaikan dibayar 10, sekali ditimbang pahala 1000, dosa 10.000. Aduh. Wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yazlimun. Kami tidak menganiaya mereka, kata Allah, tapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri. Kata orang begini, payah masuk surga itu, Pak. Enggak, mudah saya bilang. Payah, masuk surga itu payah. Mudah. Siapa bilang payah? Setan itu yang bilang masuk surga payah. Masuk surga itu jauh lebih mudah daripada masuk neraka. Kenapa? Ya, berbuat baik 1 bayar 10. Berbuat jahat 1 dibayar 1. Berbuat baik kita 1 hari bisa 10.000 kali. Subhanallah 10 pahala. Subhanallah 10 pahala. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Sambil nyetir dari Vancouver ke Toronto, bayangkan itu jauhnya. Bayangkan tuh. Sambil nyetir tuh dia zikir. La ilaha illallah. Tahu usah bunyi. La ilaha illallah. Berapa banyak pahalanya seharian itu. Dan jalan terus mobilnya, itu pula hebatnya zikir itu tidak merusak pekerjaan. Enggak gara-gara zikir mundur mobil tuh. Mundur. Ini gara-gara zikir nih. Enggak. 1 hari bisa 10.000 kali kita zikir. 1.000 kali aja kita zikir la ilaha illallah setengah jam dalam perjalanan ke kantor, kita sudah dapat pahala 10.000. Kan kali 10.
Kita bisa berbuat pahala satu hari 10.000 kali. Tapi tak mungkin kita bisa berbuat dosa 10.000 kali sehari. Tak mungkin. Coba kita tampar orang, pak, paling sekali. Sempat kita tampar orang 10.000 kali, matilah kita dipijak-pijak orang tuh. Oh setan nih kita keroyok kan, habislah kita. Biar aja kita habis. Atau minimal tangan kita bengkak. 100 kali aja kita tampar orang, tangan kita bengkak. Tapi 10.000 kali kita bisa bikin zikir satu hari. Kita bisa sholat satu hari 5 kali. Sholat sunatnya berapa? Coba berapa rakaat? Sholat sunat itu pahalanya sebesar bumi. Rakaatain qoblal subhi khairul laka minad dunya wa ma fiha. Sholat 2 rakaat sebelum subuh pahalanya seluruh dunia dan isi-isinya. Lebih baik dari seluruh dunia dan isi-isinya. Ini hadis Bukhari. Bayangkan 2 rakaat sholat lebih besar dari seluruh dunia dan isi. Kita bisa berbuat pahala satu hari jutaan. Zikir bisa 10.000 kali. Sholat sunat kita bisa 20 kali. 20 rakaat bisa. Lebih pun bisa. 50 rakaat bisa satu hari. Sholat sunat. Tapi kalau berbuat dosa nggak bisa. Bisa berzina 9 kali sehari. Biar minum kuku bima TL 2 gelas nggak bisa. Jangankan 2 gelas, 2 drigan pun nggak bisa. Buat dosa 9 kali zina nggak bisa sehari. Tapi kita berzikir, sholat, satu hari bisa ribuan pahala kita buat. Siapa bilang masuk surga itu payah? Yang payah itu masuk neraka. Masuk surga gratis. Coba datang ke masjid nih kan. Masjid Darussalam, Aceh, Vancouver. Wudhu gratis. Listrik gratis, ya enggak? Musim dingin ada heater gratis. Enak kali lah kita ini jadi orang Islam, ya enggak? Semua gratis. Main judi mana bisa gratis? Coba pergi ke Vancouver sana kita ke Las Vegas sana kan, masuk kita kasino besar. Datang tuh. Mau ngapa tuan? What are you doing? I want to play. Okay. Card credit? No card credit. Cash money? No cash money. Gondolmu. Kamu main judi pakai ludah. Sana, diusir. Rupanya mau main judi aja harus ada modal. Betul? Tapi kita sholat gak perlu ada modal. Gak perlu pakai duit sholat. Puasa gak perlu pakai duit. Zikir gak perlu pakai duit. Sedekahlah pakai duit. Kalau sedekah pakai duit bayarnya gak 10 kali lipat. 700 kali lipat. Betapa baiknya Allah. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbah ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Siapa mendermakan hartanya di jalan Allah seperti menanam 1 biji di dalam tanah. Dari tanah itu, dari biji itu tumbuh 7 tangkai. Tiap-tiap tangkai memberi buah 100. Berarti sedekah $1 dibayar $700. Coba, kalau pakai duit 700. Kenapa Allah bayar banyak? Kalau pakai tenaga 10, kalau pakai duit 700. Karena Allah tahu manusia ini sifat dasarnya itu pelit. Pelit manusia ini. Sama maknya aja pelit dia. Nak ada duit? Nak nggak ada mak. Tapi kau di Kanada. Nak ya di sini nggak laku jual nasi goreng mak. Nggak ada duit mak. Padahal ada duitnya. Sama ibunya aja pelit dia. Bagaimanalah orang seperti ini? Padahal bayar Allah udah bukan sedikit, 700 kali lipat. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah bisa bayar 7.000, bisa bayar 7 juta kali lipat. Terserah Allah pada siapa Allah mau bayar. Makin susah kita beramal pakai duit, makin besarlah pahala Allah bayar kepada kita. Saya pikir ini sekarang sudah 10:30 kurang 10. Jam itu. Itu jam Aceh. Saya mau kita yang ada di sini bersatu. Jangan lupakan agama kita. Kita pelajari agama kita walau kita di sini ngaji. Jangan sampai ada orang kita yang tak bisa ngaji. Dulu bagaimanapun kalau orang Aceh pasti bisa ngaji. Tidak ada satu orang Aceh pun tidak bisa ngaji. Sebab orang Aceh dulu tidurnya itu di Menasah. Kalau di Sumatera Barat orang laki-laki tidurnya di surau. Kalau orang Aceh tidurnya di Menasah.
Tidak ada orang Aceh yang nggak pandai ngaji. Semua orang Aceh pandai ngaji. Dulu. Indonesia itu bagusnya dulu. Bukan lautan, hanya kolam susu. Dulu. Ya dulu tuh kolam susu, air di mana-mana bisa diminum, nggak perlu dimasak. Jernih di mana-mana air, ya nggak? Kail dan jala cukup menghidupimu. Nah, dulu orang punya pancing udah bisa ngasih makan satu keluarga. Dulu. Tiada badai, tiada topan kau temui. Dulu. Ikan dan udang menghampiri dirimu. Dulu. Kalau kita ke sungai, bawa jaring, kita kocok air sungai itu pakai kaki. Kocok. Hitam sungai itu, ikan semua. Dipilih mana yang besar di jaring. Cerat. Begitu dulu. Sekarang kocok lah air sungai itu. Cok. Tai yang keluar. Orang bilang tanah kita tanah sorga. Dulu. Sekarang jadi apa negara kita? Kan orang dulu taat. Orang dulu itu suaminya pergi ke sawah, istrinya zikir. Suaminya kerja, istrinya ngaji. Anaknya laki-laki di menasa, anak perempuannya di rumah. Pagi, siang, malam mengaji, pandai. Sekarang apa yang kita buat? Tak lagi kita buat seperti itu. Hilang tanah surga itu. Itu harus kita kembalikan lagi. Kalau kita taat, kalau kita bertakwa, beramal soleh, muncrat barokah dari langit dan bumi. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Kalaulah penduduk negeri itu betul-betul beriman dan bertakwa kepada Allah, pasti sebagai jawabannya kami turunkan barokah, muncrat, mancur dari langit dan bumi. Walakin kadzabu, tapi sebagian besar mereka pura-pura beriman, pura-pura takwa, membohongi Allah. Walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Karena mereka pura-pura saja mencoba membohongi Allah, maka kami hina mereka karena perbuatan mereka itu. Kadang-kadang supaya jangan nampak awak minum bir, ya enggak? Pakai gelas-gelas teh, taruh sendok kecil sedikit, ya enggak? Pucat teh kau ya, iya, padahal bir. Ditipunya Allah. Allah, bukan bodoh Allah enggak buta. Orang bisa lah kita tipu. Akibatnya nanti bahaya. Dicabut Allah nikmat dari langit dan bumi. Dulu kita makan cabai rawit 1,5 jam pedasnya. Sekarang 7 cabai rawit, makan tahu sepotong 7 cabai rawitnya. Tak ada pedas. Nggak pedas lagi. Oh, Allah udah cabut. Dulu satu pohon bunga Kamboja di depan rumah ditanam, satu gang kita nggak berani lewat malam. Ada kuntilanak katanya. Ya kan? Sekarang bunga Kamboja itu taruh mulut tak ada lagi baunya. Dulu bunga sedap malam, kalau ada dalam rumah mabuk satu rumah. Malam harus dikeluarkan, saking harumnya. Sekarang bunga sedap malam dimasak, disop, dimakan. Ya Allah, banyaklah nikmat dicabut orang. Dicabut Allah. Dulu orang Aceh itu, ikan tongkol itu mancingnya begini aja. Ya Allah, ikan tongkol banyaknya bukan main. Sekarang cobalah, mancinglah. Setengah jam begini, BH kawan sangkut. Tak ada lagi sekarang ini, dicabut Allah. Mari kita coba kembalikan. Dan itu akan dikembalikan Allah juga, itu janji Allah itu. Seandainya penduduk negeri betul bertakwa dan beriman dan bertakwa, pasti sebagai jawabannya kami hancurkan langit bumi, mendatangkan barokah. Seperti dulu lagi negeri kita ini akan disebut orang Gemah Ripah Lo Cinawi. Panjang punjung Gemah Ripah Lo Cinawi Toto Tentrem Kertoraharjo. Hebat gelar negara Indonesia ini. Panjangnya 7.000 mil dari Banda Aceh sampai ke Papua. Laut terpanjang sedunia nomor 2 setelah Kanada. Tapi negara kita sekarang hajab. Lautnya 7.000 mil. Garam impor. Coba. Kan goblok betul itu. Tinggal ngisap air laut itu aja. Jadi garam.
Impor coba. Kalau garam aja impor, apalagi yang lain. Kita penghasil tempe, ya enggak? Kedelainya impor. Coba. Cuman kita masih syukur lah. Di negeri kita banyak emas. Ada 150 juta emas. Mas Aryo, Mas Bejo. Ya. Kalau enggak udah habis. Baiklah. Saya senang sekali bisa ketemu kita di sini. Nggak sangka saya, demi Allah saya nggak sangka di Vancouver ada Masjid Darussalam. Masjid kita ya. Nenek saya dari Tamiang. Dengan Pak Bayu, kakek Pak Bayu dengan nenek saya bersaudara. Kata bapak saya dulu waktu bapak saya dibawa kecil ke Kuala Simpang, di Istana Kuala Simpang itu di bawahnya banyak harimau. Di rumah kakek saya itu banyak harimau. Rupanya betul kata Tengku Bayu, ada di bawah istana, di bawah rumah itu banyak harimau ya. Ada fotonya. Begitulah orang dulu, saking taatnya sholat, harimau nggak berani. Harimau tidur di bawah rumahnya, jaga rumahnya. Pak sekarang tes Pak. Pak, datangkan harimau di bawah rumah kita 10 ekor. Besok pagi keluarlah kita. Insya Allah. Harimau itu tidak berani memakan orang kalau orang itu soleh. Karena kita khalifah di atas dunia. Harimau tuh kalau mau makan orang, dia sujud dulu dia tuh. Sujud dia dulu. Ditengoknya dulu yang mau diterkamnya tuh. Kalau kepalanya kepala orang, nggak berani dia. Khalifah. Tapi kalau dia sujud dilihatnya kepala babi, dimakannya lah. Katanya kata. Maka orang dulu kalau sudah dimakan harimau, pasti orang kampung kita bilang, apa dosanya? Orang dulu kalau ada orang dimakan harimau, ya Allah, apalah dosanya? Biasanya kalau tidak meninggalkan sholat, berzina. Orang yang dimakan harimau itu. Atau durhaka kepada orang tuanya. Buaya pun begitu. Buaya mana mau makan orang? Ditengoknya gitu yang mau dimakannya itu. Kalau orang nggak mau dia. Kalau ditengoknya itu kepala monyet, dimakannya lah. Memang makanannya kan. Oleh karena itu kita jagalah amal kita jagalah harga diri kita. Dan terakhir saya ingin sampaikan, kita ini duta-duta Islam. Kita ini orang Islam, duta-duta agama kita ini. Bukan sekedar duta bangsa Indonesia, tapi duta agama Islam. Kalau orang melihat tingkah laku kita jatuh cinta, dia masuk Islam. Satu orang aja. Gara-gara lihat kita dia bilang, wah Islam memang hebat lah. Dia masuk Islam. Kata Nabi kepada Sayyidina Ali, ya Ali, li'anna yahdiyallahu bika rajulan khairul laka minad dunya wa ma fiha. Wahai Sayyidina Ali, kata Nabi, seandainya satu orang masuk Islam gara-gara lihat tingkah lakumu yang baik, tertarik dia masuk Islam, cukup untuk bekalmu sampai hari akhirat, sampai dalam surga. Kita takutnya gara-gara lihat kita tobat orang masuk Islam, ya enggak? Aku tobat, aku masuk Islam. Kenapa? Jahat kali orang Islam. Itulah, itu bahaya betul itu. Saya jumpa di Australia itu orang masuk Islam tobat. Masuk Islam jumpa saya, dia bilang, aduh, aku habis, aku ditipu orang Islam katanya. Aduh, tahu begini nggak mau aku masuk Islam katanya. Aduh, kasihan. Udah masuk Islam jadi bangkrut, ditipu sama orang Islam. Ya, mudah-mudahan ada manfaat. Silakan yang mau bertanya, kita ada waktu beberapa menit menunggu azan Isya. Ya, silakan. Minum, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaannya, saya ingin tahu lebih jelas bagaimana hukumnya haji dan umrah yang seharusnya itu kalau sesudah 45 tahun lah, 45 tahun seorang ke atas seorang muslimah tidak perlu pakai mahram. Sedangkan kalau di sini setahu saya sama di Amerika itu sangat strict. Di mana-mana tetap aja kalau naik haji atau umroh harus pakai. Ya, di Indonesia boleh naik haji nggak pakai mahram, dimahramkan. Jadi kan saya tahunya begini. Saya itu, ibu saya naik haji tahun 96, umur 61. Saya naik haji mau tahun depannya, karena saya begitu pembukaan 1 hari langsung tutup. Waktu itu kan begitu ya, buka sehari langsung tutup. Nggak ada antri-antri. Tiba-tiba
Saya bilang ibu saya, Bu, Umi, mundur aja setahun lagi biar saya kumpul duit, nanti saya jadi mahram Umi. Kan bapak saya sudah wafat. Saya bilang, mundur setahun. Kata ibu saya nggak mau, mundur setahun nanti aku udah mati. Memang betul. Kalau mundur setahun ibu saya wafat bulan Ramadan, jadi nggak sempat bulan Zulhijjah. Jadi dia nggak mau, dia tetap mau naik haji tanpa mahram. Saya jegat ibu saya jalan darat dari Malaysia. Tahun 96 saya berangkat. Duluan saya jemput, saya tunggu ibu saya di Mekah. Begitu sampai Mekah jumpa. Ya Allah. Ibu saya jumpa di Masjidil Haram. Hari malam ini dia sampai subuh dia tawaf sudah jumpa dengan saya di Masjidil Haram. Pakai 2 rakaat sholat saya jumpa ibu saya. Akhirnya ibu saya urusin. Satu harian tuh saya tawafkan, saya sa'ikan, saya tahalulkan, makannya saya carikan, siang saya kawani sampai malam dia pulang. Kan kalau mau kamar mandi saya bawa kamar mandi, mau istirahat saya bawa ke hotel saya. Kebetulan saya dekat situ hotel gratis dikasih orang Malaysia. Tapi ibu saya nggak mau, dia mau masjid aja satu hari. Pulang habis isya. Begitu makan malam, ibu saya rupanya dihitung hilang kan, karena rombongannya nggak tahu kalau ibunya sama saya, ibu saya. Akhirnya udah saya datang ke rumah ke hotel itu, orang-orang pada senang. Tiba-tiba datang laki-laki. Dia bilang apa? Oh ini ibu Anissa ya. Oh lain kali ibu sama saya bu. Kemana-mana ibu sama saya. Loh, saya bilang kok sama bapak? Saya bilang saya ini mahramnya. Loh, mahramnya apa? Saya bilang ini suratnya. Saya sudah mahram. Wah, loh surat mahram nggak pakai surat pak? Mahram itu bukan darah. Bagaimana bapak? Saya anaknya, anak kandungnya. Saya ada suratnya ini, nggak peduli saya ada suratnya. Terima kasih lah bapak mau jadi mahram ibu saya. Rupanya ditipu gitu tahu. Di Indonesia itu di mahram-mahramkan aja. Nanti bapak ngaku mahramnya ya, ibu nanti ngaku mahramnya si Anu begitu. Apa nggak sah laki-laki perempuan naik haji umroh nggak pakai mahram? Sah. Siapa bilang nggak sah? Sah. Sah selama syarat rukunnya dikerjakannya. Cuman dia harus hati-hati menjaga jangan sampai dia melakukan dosa. Karena nggak ada mahramnya nanti genit-genit pula dia dicubit sama Arab pinggulnya itu. Ya kan? Oh orang Arab tuh kalau dengan orang Indonesia, mari sini murah-murah. Murah-murah. Itu yang bahayanya itu. Kalau kita bisa menjaga diri silakan aja bagus. Jadi kalau di sini strict bukan hanya di sini sebetulnya, seluruh dunia harus strict. Bahwa kita harus punya mahram supaya kita lebih terjaga dan selamat. Ya. Demikian, yang lain? Ya. Waalaikumsalam. Ya bilang aja ISIS itu di mana? ISIS itu di Irak, saya di Kanada. ISIS itu di Irak tuh jauh, di sana di Sinan, ambo di Hiko kok. Kita bilang seluruh bangsa apapun, agama apapun kalau membunuh orang tanpa hak, hukumnya haram. Memikul dosa seperti membunuh manusia sedunia. Itu ditulis surah Al-Maidah ayat 32. Siapa membunuh nyawa tanpa hak dan orang itu tidak diputuskan pengadilan sebagai orang yang merusak dunia, maka yang membunuh satu nyawa tanpa hak itu mendapat dosa seperti membunuh 7 miliar orang sedunia. Tak peduli apa dia orang Islam, apa dia orang Yahudi, apa orang Kristen, dia sama aja, dosanya sama saja. Tak peduli Boko Haram kah, ISIS kah, Israel kah. Pokoknya kalau membunuh orang zalim. Ini yang diceritakan ISIS itu, filmnya pun itu aja. Itu aja, gambarnya itu aja. Itu kayak Osama bin Laden tiap hari orang itu aja yang mikul senapang kecil itu. Lebih hebat senapang gam lagi dari senapang Osama bin Laden. Orang dia kurus. Itu aja, tapi tiap hari beritanya itu, gambarnya itu aja. Ini provokasi sebetulnya. Propaganda saja. Lebih kejam lah Israel, lebih banyak dibunuhnya daripada yang dibunuh Boko Haram atau dibunuh ISIS. Tapi siapapun kita nggak peduli. Cuman harusnya fair lah. Kalau ISIS salah, Israel juga salah kan. Boko Haram juga salah. Dan kita kan bilang sama dia, siapa yang membentuk ISIS itu? Siapa yang melatihnya begitu hebat dia perang lawan tentara profesional dia bisa menang?
Siapa yang ngasih dia senjata? Senjata yang dipakai ISIS dengan Boko Haram tuh nggak ada satupun yang buatan Pindad Bandung. Nggak ada, ya kan? Nggak ada. Semua buatan mana? Duitnya dari mana? Siapa yang melatih? Perlu dibilang juga. Tapi yang paling selamat begini, ISIS di mana? Di Irak. Saya ini di Kanada. Nggak ada urusan dengan ISIS, bilangnya kan? According to the Canadian law, everybody who killed anybody will be caught by policemen. Finish. Udah, kau bunuh orang pun tangkap polisi. Aku bunuh orang pun tangkap polisi. Nggak mesti ISIS. Nggak mesti ISIS. Harus begitu. Saya nggak pernah pula ditanya orang tentang ISIS. Padahal saya begini aja tuh. Ke Eropa, ke Cina, ya kan. Saya di Cina dipegang-pegang jenggot saya. Osama Bin Laden. Amat dikasih roti gratis. Saya ke Amerika, kemana-mana saya pakaian begini. Nggak ada orang nanya-nanya ISIS sama saya. Jalan saja. Karena kita senyum aja. Kalau nanti adik ditanya orang tentang ISIS, senyum aja. Kamu ISIS ini gini, ISIS. ISIS itu ngomong Jawa niku inis. Kata orang Jawa kalau ISIS itu dingin. Anak ISIS di mana, kita di mana, nggak ada urusan. Begitu aja, tapi kita harus senyum, jangan marah-marah. ISIS. Apa ISIS itu tampangnya begini? Bilang. Begitu aja. Saya nggak pernah, alhamdulillah nggak pernah saya. Masuk Amerika 2 menit pun nggak sampai saya. Masuk Kanada nggak sampai 2 menit tanya. Ngapain di sini? Oh, going around. Going around? Yes. Oke, go. Kertasnya itu diambil sama orang kedua kan? Orang kedua nanya, what are you doing here? Going around. 17 days. Oh yes, from Toronto to Vancouver. Oh yes. 17 hari. Iya, orang dari Toronto ke Vancouver, ya enggak? Dia pikir jalan darat. Untung enggak jalan kaki, ya enggak? Kalau jalan kaki 17 bulan. Udah aman, masuk aja, enggak ada masalah. Padahal pakai jubah serban begini. Enggak apa-apa. Enggak ada orang nanya-nanya ISIS gitu, enggak ada. Boko Haram enggak ada. Apalagi itu Al-Qaeda enggak ada. Saya waktu ke Australia, wah senang kali orang Australia. Nggak ada nanya Al-Qaeda. Pokoknya kita bagus aja, baik aja. Orang lihat kita senyum manis aja, nggak mungkin kayak begini nih ISIS, ya nggak? Tapi kalau muka kita udah, nah iyalah curiga lah dia, ya nggak? Senyum manis, nggak mungkin ini ISIS nih katanya. Nah itu aja, dan kita sambut ngomongnya lembut aja. ISIS di mana? Kalau ditanya ISIS, apa itu ISIS? ISIS itu yang bunuh-bunuh orang di Irak. Saya ini di Kanada, bukan di Irak. Udah selesai. Begitu ya. Nah, itu dan hanya Fox saja, Fox TV aja nya. Yang lain nggak ada. CNN enggak, ya kan? Fox TV saja. Oke, yang lain. Salam. Saya sering mendengar kalau kita mendapat ujian dalam hidup ini, Allah bermaksud untuk meninggikan derajat kita. Bagaimana kita bisa merasakan itu, karena itu kan sesuatu yang Gini, bukan setiap ujian itu meninggikan, bukan setiap bala bencana itu ujian. Bala bencana itu bisa bentuk ujian, bisa tamparan, bisa pemusnahan, penghinaan. Kita harus, kalau gitu saya ini lagi diuji atau ditampar atau dimusnahkan. Introspeksi diri aja. Kalau selama ini kita orang yang taat, orang yang baik, orang yang soleh, datang bala bencana berarti ujian untuk naikkan tingkat supaya kita tambah sabar. Tapi kalau selama ini kita jahat, sholat pun tidak, cobalah sholat enggak, puasa enggak, zikir enggak pernah, zakat lupa, ya kan? Hari raya orang sholat lebaran dia jual balon. Tiba-tiba datang penjana bilang, gua lagi diuji. Ujian apa? Sekolah enggak. Yang diuji itu orang yang sekolah, Mas. Nah, jadi gitu ya, kita kan tahu diri sendiri gitu. Kalau kira-kira kita udah mengerjakan perintah Allah, mencoba menjauhi larangan Allah, datang bencana sama kita, musibah datang, berarti ujian supaya kita sabar, supaya naik pangkat. Tapi kalau selama ini kita suntoloyo, datang bala bencana berarti ditampar supaya kita tobat, berhenti. Nah, kalau kita udah ditampar berulang-ulang tetap juga jahat, datang bencana, berarti kita lagi dihina oleh Allah SWT.
Begitu aja dalam Quran begitu, nggak ada waktu menjelaskan, tapi itu kira-kira gambaran besarnya dalam Al-Quran. Ya. Nanti mungkin lain kali saya akan ceramah supaya bisa dikirim di sini. Saya udah janji juga akan buat pertanyaan-pertanyaan itu akan saya ceramahkan satu judul gitu, bencana itu. Bencana itu ujian, tamparan atau hinaan. Nah, itu bisa kita buat satu tema 1 jam nanti dimasukkan di YouTube atau di mana nanti saya akan buat. Saya sudah beli beberapa alat untuk merekam juga. Silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Salam. Apa hukumnya kalau orang kafir merebut hak kita? Seperti tanah kita, orang kita. Sama aja, siapapun orangnya, orang kafir kah, orang Islam kah, saudara kandung kita kah, kalau mengambil hak kita dia berlaku zolim. Maka kita wajib mempertahankan hak kita. Kalau kita mati mempertahankan hak kita, kita mati syahid di sisi Allah SWT. Jadi bagaimana kita membereskan urusan kalau hak kita diambil? Kalau di negara yang modern, sekarang ini ngadu ke polisi. Misalnya rumah saya diambil orang, ya saya lapor polisi. Saya laporkan ke kepala desa, kemana-mana lapor. Gitu. Jadi sekarang sudah ada hukum, kita tinggal lapor aja. Tapi kalau istri kita diambilnya, jangan langsung lapor. Pijak-pijak dulu keluar taiknya baru lapor, ya kan. Pula lapor polisi, enak kali istri kita udah diambilnya, ya enggak. Jangan bodoh. Kalau istri kita diambil orang terus kita diam saja, itu kan manusia kambing itu. Iya, kalau istri kita diambil orang, langkahi dulu mayatku, ya enggak. Lebih baik mati berkalang tanah daripada hidup bercermin bangkai. Itu kan peribahasa kita itu. Begitu. Kalau hak-hak seperti itu nggak ada cerita. Nanti urusan polisi. Ya. Istri kita di depan kita dipegang-pegang orang, terus kita bilang nanti saya laporkan polisi. Kasihlah dulu, ya kan, jab kanan jab kiri, ya nggak. Baru urusan polisi. Polisi tanya kenapa kau pukul dia sampai lembam? Pegang-pegangnya biniku. Cobalah Pak polisi, bini bapak ku pegang-pegang. Apa bapak terus lapor polisi atau bapak pukuli juga? Itu kalau istri harga diri kita itu. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Itu istrimu pakaianmu kata Allah. Kalau pakaian kita dirobek-robek mana rela kita kan. Tapi kalau rumah kita diambil, mobil kita diambil, sepeda motor kita diambil, bolehlah kita lapor polisi kan. Kalau istri kita diganggu, anak kita diganggu, jangan nunggu polisi dulu. Begitu ya. Dulu Merah Pupuk berzina dengan anak orang, ditikam sama Iskandar Muda mati. Ya, anak kandungnya itu pangeran lagi. Itu ditulis itu di dalam sejarah Aceh. Sering saya ceramahkan dulu itu. Bagaimana Sultan Iskandar Muda itu adilnya. Ya, membela hukum agama di negerinya. Sehingga Aceh itu disebut Darussalam. Yang betul-betul Darussalam. Kampung yang selamat. Karena anak kandung sendiri, pangeran mahkota, berzina sama istri orang, suaminya itu dibunuhnya istrinya karena ketangkap basah. Dikasih suaminya itu kerisnya itu kepada Raja Iskandar Muda. Kata Raja Iskandar Muda, ya apa ini kok keris berdarah-darah? Saya baru bunuh orang Tuan Raja. Ya kenapa kau bunuh orang? Ya karena saya nggak bisa melihat dia berbuat dosa. Siapa yang kau bunuh? Istri saya. Loh, istrimu kok kau bunuh? Dia telah berzina dengan laki-laki di rumah saya. Saya tikam mati istri saya. Loh, kok nggak sekalian laki-lakinya itu kau tikam juga? Kata Iskandar Muda. Saya nggak berani. Kenapa? Pengecut kau. Ya dia anak raja di negeri ini. Anak Raja Iskandar Muda. Saya nggak berani. Oh, si Merah Pupuk rupanya. Panggil. Tangkap. Tanya, betul? Ya, betul. Kau berzina sama istrinya? Betul. Ditikam sama Iskandar Muda. Mati anaknya. Itu menegakkan hukum dalam keadilan, ya kan? Dan itu harga diri. Ya. Silakan Bu. Iya, zikir itu memang mana enaknya. Kalau enaknya nggak bunyi, zikir nggak bunyi. Kenapa kau begitu? Zikir. Macam ikan mujair. Boleh. Kalau begitu enaknya kita rasa, bikin. Tapi zikir sirri, zikir nggak bunyi itu nggak sembarang orang bisa mengamalkannya itu. Kalau nafsunya masih besar,
imannya masih kecil, suruhlah zikir nggak bunyi. Ini tasbih, habis sholat subuh. Kumpulkan anak-anak kita yang umur-umur 12 tahun. Kan nafsu masih besar, iman masih kecil. Nah, kumpulin. Habis sholat subuh, nah, tasbih. Zikir 10.000 kali, la ilaha illallah. Jangan bunyi. Belum satu putaran udah tidur dia. Kenapa? Belum makanannya. Zikir sirri itu belum makanan orang yang tingkat imannya masih rendah. Belum makanannya. Orang-orang yang imannya masih lemah itu harus zikir jahri. Itu yang paling rendah. Dengan suara tinggi. Kalau anak kita umur 12 tahun, 13 tahun kita kumpuli 10 orang. Kasih tasbih. Suruh zikir kuat-kuat. 10.000 kali la ilaha illallah. Jangan berhenti kalau belum selesai. Tapi jangan pelan-pelan. Kuat-kuat. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Pasti nggak tidur dia. Berkeringat. Kenapa? Karena memang makanan dia masih yang itu. Kalau anak-anak yang begitu atau pencuri, kita suruh, pencuri, pelacur, kumpulin, kasih tasbih. Ya ini 10.000, kalau bisa zikir 1.000 kali la ilaha illallah, tapi jangan bunyi. Belum satu putar udah tidur. Bukan makanannya. Begitu, jadi makanannya itu memang begitu. Semakin soleh orangnya, makin gak bunyi zikirnya. Kalau masih belajar-belajar, la ilaha illallah bunyi aja 12 kali dia la ilaha illallah, 7 kali dia menguap. La ilaha illallah, la ilaha Kenapa banyak setan di hatinya dan masih kecil nafsu imannya, nafsunya yang besar. Maka ulama mengajarkan cara berzikir. Kenapa harus goyang-goyang? Buya Hamka pernah ditanya dulu di Al-Azhar Jakarta. Buya Hamka ditanya, "Buya, kenapa orang kalau zikir itu goyang-goyang begitu, Buya?" Kata Buya Hamka, zikir itu mengisi hati dengan kalimat Allah, dengan zikrullah, dengan zikir-zikir Allah. Kalau kita mengisi hati itu sambil bergoyang, makin banyak diisi makin bisa masuk. Contohnya kata Buya Hamka, kalau kita ngisi toples dengan kacang tojin, udah penuh. Tapi kalau digoyang begini masih bisa diisi lagi. Betul nggak? Itu jawaban Buya Hamka. Kenapa harus goyang-goyang? Aturan kalau nggak goyang, 100 kali udah berhenti. Tapi karena goyang, 200 kali bisa, karena berkeringat dia. Satu. Atau kalau dia nggak goyang banyak nyamuk. Baru 25 kali udah bengkak habis, ya nggak? Kalau goyang-goyang ini kan nyamuk nggak gigit gitu. Adalah macam-macam, nggak apa-apa. Yang penting zikir. Zikir itu boleh berdiri. Fa idza qadaytumus sholata fadhkurullaha qiyama. Kalau kamu habis sholat, zikirlah kamu sambil berdiri. Wa qu'uda. Kalau nggak bisa zikir sambil berdiri, zikir sambil duduk. Wa ala junubikum. Atau kamu zikir sambil berbaring. Bisa juga sambil berbaring zikir. Kata orang zikir itu maksudnya itu bukan menyebut-nyebut nama Allah. Zikir itu maksudnya majelis taklim. Kalau zikir itu maksudnya majelis taklim, bagaimana taklim sambil berbaring? Coba. Kepada Tengku Zulkarnain ceramah, mari semua ibu-ibu bapak-bapak berbaring. Tentulah zikir di situ menyebut-nyebut nama Allah. Bagaimana enaknya aja. Kalau enaknya dilagukan, dilagukan. Enak dinyanyikan, enak. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Pakai lagu, lurus-lurus. Kalau nggak enak, ngapain? La ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tapi hati kita nggak seneng. Ini kadang-kadang banyak kali orang dinyanyikan, nggak boleh. Nggak boleh berlagu-belagu. Sampai azan pun sekarang sudah ada pula kelompok yang azan nggak pakai lagu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini macam mengusir burung di sawah aja. Baca Fatihah pun nggak boleh berlagu. Kalau baca Fatihah imamnya nggak berlagu, aduh. Salat tarawih 20 rakaat, bagaimana membayangkan itu? Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Makmumnya pun amin. Jadi tenang-tenang aja. Kalau zikir itu caranya macam mana? Terserah mana yang enak. Salawat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, boleh. Nggak usah pakai lagu, macam robot.
Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin. Pahalanya 10 kata Nabi. Siapa sholawat sekali pahalanya 10. Biar enggak pakai lagu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin 10 pahala. Atau pakai lagu. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin. Ya dapat 10 juga. Oh lagunya lagu Arab. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Pakai lagu Arab. 10 juga. Cuman payah. Enggak semua orang bisa. Lagu Jawa aja berpahala. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina wa maulana Muhammadin. 10 pahala juga. Enggak gara-gara itu malaikat bilang, lagu Jawa enggak enak, coret, konten 0. Enggak. Ini yang hati harus tenang. Zikir itu kayak mana caranya? Terserah. Asal kita rasa nikmat, jalan saja. Yang manapun kau sebut nama Allah, semua nama Allah itu bagus. Ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Yang mana saja kau sebut nama Allah itu, semuanya bagus. Mau disebut tak bunyi, mau disebut bunyi, boleh. Mau disebut nadanya do semua macam robot. Atau mau dibikin lagu Cina, nggak apa-apa. Oh saya mau selawat pakai lagu Cina, boleh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin. Boleh. Kenapa nggak boleh? Gitu ya. Dapat pahala 10. Yang tidak berpahala, yang tidak mau zikir, yang tidak mau selawat. Oh, itu apa itu zikir nangis-nangis. Zikir nangis-nangis. Sesat. Zikir nangis-nangis kok sesat. Berdoa nangis-nangis sesat. Iya, berdoa nangis-nangis kok sesat. Nangis itu disuruh Rasul. Hadisnya sahih Ibnu Majah. Wabaku. Nangislah kamu. Salat nangis, zikir nangis, baca Quran nangis, berdoa nangis. Wa illam tabaku, kalau kau nggak bisa nangis, kata Nabi, fatabakau, pura-pura lah nangis. Jadi pura-pura nangis itu ibadah, disuruh Nabi kok. Ya Allah ya Tuhanku. Berpura-pura nangis saja berpahala, apalagi nangis betul-betul, kan gitu. Yang sesat tuh kalau dia berdoa atau zikir ketawa, itu baru sesat. Ya Allah ampunkan dosaku ya Allah. Kalau kau tak ampunkan masuk neraka lah aku. Itu baru gila dia. Ya terakhir sebelum kita sholat Isya. Waalaikumsalam. Bolehkah kita memberi zakat harta sebelum waktu? Boleh. Jadi seandainya saya punya niat ini lalu tapi sedang zakat bulan Ramadan. Begini enggak, kalau zakat harta itu enggak mesti tiap bulan Ramadan. Yang Ramadan malam hari raya itu zakat fitrah. Satu orang satu kali makan sehari. Jadi kalau sini mungkin 10 atau $15. Setahun sekali. Wajibnya itu malam hari raya sampai sebelum sholat. Itu waktu yang wajib. Kalau zakat harta itu asal cukup nisab. Asal cukup hartanya itu senilai 80 gram emas, yaitu 40 juta. Disimpan setahun, nggak diambil-ambil karena ada sumber makan yang lain, dia disebut orang kaya, wajib dia bayar zakatnya 1/40 atau 2,5%. Setahun sekali. Datang dia nggak mau bayar setahun sekali, dibayarnya tiap bulan. Kan bisa tiap bulan. Sama aja kan, habis tahun dia udah nggak bayar lagi karena udah dibayarnya tiap bulan. Dalam Islam ini kalau membayar zakat, boleh dipercepat, sunat dipercepat. Tapi kalau sholat nggak bisa dipercepat. Lebih baik terlambat daripada kecepatan. Berhubung malam ini ada pertandingan sepak bola Real Madrid, marilah kita sholat Isya jam 7 malam saja. Nggak bisa. Kalau zakat boleh. Nah itu hebatnya. Oh, sunat menyebutkan zakat itu kepada orang yang kita berikannya.
sunat. Tapi kalau dia saudara kita, lebih baik nggak usah sebut. Kalau dia bibi kita, kalau dia adik kita, kalau dia paman kita, kalau dia sepupu kita, lebih baik jangan sebut. Sebab dia akan tersinggung itu. Sini dek, nah, inilah kakak bayarkan zakat kakak tahun ini untuk adik ya. Dia karena miskin diterimanya, tapi dalam hatinya remuk tuh. Kakak nih pula. Udahlah setahun sekali ngasih. Daki-daki. Zakat itu kan daki-daki itu, membersihkan dosa. Karena daki-daki dikasih sama aku. Memanglah pelitnya lah. Kakak ini memang pelit, kata adiknya yang lainnya enggak. Dia itu kalau udah digenggamnya duit, jangan harap netes. Air aja digenggamnya enggak netes, apalagi duit. Wah, habislah kita. Jadi jangan disebut kalau saudara. Kalau orang lain enggak saudara boleh lah, sunat disebut. Tapi kalau adik sepupu kita, paman kita kasih, ini paman, uang zakat kami sekeluarga, terimalah. Sedih kali lah dirasanya itu. Ya. Gitu. Kalau bapak kandung, kakek kandung, anak, cucu, cicit tak boleh menerima zakat dari kita. Nggak sah. Karena itu kewajiban kita menanggungnya. Tapi kalau nyamping, kakak, adik, paman, bibi, ponaan, boleh menerima zakat. Dan jangan disebut, nanti sakit hati dia. Karena menyebutnya sunat, menyakiti hatinya kan haram. Ya. Yang lain, habis. Terima kasih. Nah, kita mau sholat isya. Sampai jumpa lagi, karena besok dini hari saya pulang ke Indonesia. Ini perjalanan terakhir bagi saya dari perjalanan panjang hampir 2 bulan. Udah terbayang aja di mata saya. Siapalah? Ya, istri. Cucu juga cucu. Ya. Mana duluan cucu apa istri? Istri sama cucu. Ya gitu. Kalau ditanya istri dulu gitu. Kalau nggak ditanya cucu dulu. Baik, subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.